Monggo monggo mampir wetengane Pak Desastra. Ana kembange janji, ana kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Monggo monggo yo monggo, monggo monggo, ayo mampir ning wedangan Pak Desastra. Ana kembangi lambe, ana kembangi pikir, diudari ning wedangan Pak Desastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di acara yang spektakuler dan acara yang TV-TV lainnya tidak ada. Karena hanya di IMTV yang ada. Yaitu acara apa? Wedangan Pak Desastra. Alright, ya. Kali ini di Wedangan Pak Desastra akan memberi tema tentang bahaya narkoba. Ya. Jadi kita di sini prihatin banget. Karena Indonesia itu dari dulu narkoba kok nggak habis-habis. Narkoba kok selalu ada. Darurat. Iya. Makanya saya dibantu oleh ponakan saya di sana dan juga bude saya. Ini narasumber. Enggak apa-apa, ya, bude saya. Narasumber yang seperti Titik Puspa. Iya. Ini ada Ibu siapa loh? Messi Widyastuti. Widyastuti. Iya, Messi Widyastuti dari Komisi E. Iya. DPRD Ya. Jawa Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah, ya. Oke deh. Dan terus terang aja Bu, kita juga prihatin, makanya saya sama ponakan saya itu kita pengen menyatakan perang terhadap narkoba. Betul. Iya, makanya ada Narti. Apa tuh Pak? Narkoba membawa mati. Iya. Kemudian ada Narso. Narso, apa tuh Pak? Narkoba membawa Soro. Ya. Kemudian ada Narto. Apa tuh Pak Narto? Bapak Narti. Tanya-tanya terus. Oke deh. Kamu katanya mau tanya, ini Pupung ada Ibu Messi katanya mau tanya. Ya. Iya. Bu, mohon maaf. Itu orangnya kepo. Ponakan saya ya. Saya dari desa, saya ajak ke kota aja. Agak kepo. Ya, Mohon mohon maaf. nopo-nopo. Nggih. Sami kali kula. Wah. Iya, Terima kasih Bu. Izin tanya nih ya Ibu. Sekarang kan pemerintah ini menempatkan persoalan narkoba ini apakah sudah menjadi bagian isu prioritas Ibu dalam perencanaan pembangunan daerah Bu? Mbak Itu namanya Mbak Zulfa. Sulfa. Mbak Sulfa yang cantik di angkringan ini. Tentunya pertama-tama kita say no to drug. Betul. Say no to drug. Betul. Ya. Sekali kena drug seumur hidup lepasnya susah. Betul banget. Dan masa depan menjadi suram. Iya, betul. Tidak bisa betul. menjadi orang benar, tidak bisa orang yang sukses karena sudah terpapar narkoba. Drug. Say no to drug. Iya. Dracula. Betul, Pak Sastro. Drug means Dracula. Iya. Jadi, sekarang kan kita ada istilah darurat narkoba. Nah, itu membuktikan bahwa pemerintah sangat care terhadap masalah narkoba ini. Jadi kita harus selalu waspada, selalu bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kaum muda yang terkena, yang bisa terkena narkoba, yang belum firm terhadap kehidupan, yang belum punya kehidupan yang sangat settle, masih bingung mau ke arah mana, itu mudah kena narkoba. Itu pemerintah sudah menyatakan kita darurat narkoba, khususnya Kota Semarang. Oh, gitu ya. Betul banget Bu. Saya juga prihatin juga di tempat saya itu ada namanya Taman Kedondong ya, daerah di Semarang itu. Terus sekarang juga diawasi. Saya ternyata kalau malam itu kadang itu untuk transaksi. Oh. Tapi alhamdulillah ya polisi Polrestabes tentunya itu sudah berapa kali menangkap bandar-bandar di sana. Iya, jadi, tapi kalau sudah ditangkap Pak Sastro, iya? yang benar nanganinya. Oh gitu. Jangan di dalam penjara juga dia masih bisa jualan narkoba.
Ini juga ya, ini ada langganan angkring. Iya, ngopi nih kebetulan. Dokter pas di sini juga. Ini kan iya. Pak Sastro, mau kita Iya. sama-sama makan bakso. Ini kita Sastro. kenal loh. Iya. Itu juga pandai acting, pandai drama, karena juga dia juga pemain film dan ketua dangdut ya. Gerap. Iya. Geram dan dangdut tuh. Wow, kalau dia nyanyi Mairama lagunya ya apa? Statue ya. Oke, Mas Hafid ya. Terima kasih atas kedatangannya. Ya kita memang di sini spesial untuk hari ini angkringan Pak Disastro ini untuk membahas tentang bahaya narkoba. Betul. Iya, tadi kan Ibu Messi sudah diberi pertanyaan nih. Ya, sekarang tinggal Anda yang tak beri pertanyaan. Jadi selang-seling tidak apa-apa ya, Bu? Iya. Santai mawon kan Santai angkringan. mawon. Betul Iya. banget. Angkringan itu tempatnya kita ngobrol, Nongkrong. tempatnya nongkrong, ya kita bicara Santai. ya santai macam-macam lah sambil terus ngopi. Tapi di sini kayaknya kopinya nggak ada ya? Gimana? Ya, apa enggak jadi panen ya? Enggak jadi panen ya? Boleh. Ada yang terkenal. Iya, ini. Iya. Monggo ini makanan rakyat angkringan ya. Ya, yang tidak ada kopi sianida enggak? Oke deh, sambil disiapkan teman-teman. Sianidanya. Oh, enggak. Ibu itu, wah. Saya bisa pertanyaan maksudnya untuk Mas Hafid yang ganteng ini dari Geram Pak Jateng ya. Ya ganteng ya. Oke. Ini sebagai ormas ya tentunya ya. Geram sudah terkenal di mana-mana. Berbentuk yayasan Pak Disastro. Oh, yayasan. Oh, Ya ini ada pinter, pertanyaan. yayasan gue artinya apa, Apa Pak? Bu? Yayasan Iya. itu Bisa. Ya kalau bisa diberi warisan, Ya, salah satunya. dikasih hibah. Oke, ini ada pertanyaan nih. Sebagai ormas bergerak di bidang sosial, ya, ini seperti apa sih realnya peredaran narkoba di lapangan itu kalau Mas Hafid temui di lapangan Kota Semarang? Narkoba, diam-diam nganu loh ini. Apa istilahnya sulit diberantas? Nomor 1 di Jawa Nomor Tengah. 1 di Jawa Tengah. Iya, peredaran narkoba Iya. di Semarang. Di Semarang. Ini Oke. Pak Disastro, terima kasih. Ini kebetulan hari ini 26 Juni kita merayakan Hari. sedunia Hari. Hari Hari. Narkotika Internasional. Jadi kita harus tahu harapan kita kan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, jadi artinya rantai narkoba harus kita putus, pencegahannya, pemberantasannya juga harus ditingkatkan. Nah ini betul tadi Bu Dokter bilang kalau Semarang adalah nomor 1 kota terbesar peredaran narkoba di Jawa Tengah. Ini kan kota yang sangat kita cintai ya. Jangan sampai peredaran narkoba khususnya di kota Semarang ini terus ada. Harus kita sebagai masyarakat Jawa Tengah ikut peduli gimana caranya mencegah adanya peredaran narkoba, Pak. Iya. Nah, ini terus kasus yang mungkin pernah nangani kasus ya. Itu apakah penggunaannya itu yang pengguna itu pemula, pelajar atau mungkin korban jebakan jaringan besar? Saya nggak pertanyaan seperti itu. Pokoknya film detektif ya. Korban jaringan besar. Jadi Pak Disastro, gerakan rakyat anti madak, saya kebetulan ketua di Jawa Tengah, adalah organisasi preventif pencegahan. Kita banyak melakukan edukasi penyuluhan kepada masyarakat, kepada pelajar tentang bahaya narkoba. Jadi kita bermitra dengan BNN dan Kepolisian Resor Narkoba, yang mana mereka memang selain juga di bidang pemberantasan, juga di pencegahan. Kalau kami spesial di bidang pencegahan atau preventif. Pencegahannya. Oh iya. Pantesan saya sering lihat Mas Hafid ini kok memberi ceramah-ceramah. Iya. Betul. Nah, terus main dangdutnya kapan? Diselingi. Oh, diselingi dangdutnya. Hiburan kita ingatkan kepada penonton untuk jauhi narkoba. Oh gitu. Iya. Lewat hiburan, lewat kesenian ya. Kesenian. Tangan dulu dong. Iya, ini mohon maaf penontonnya ibu-ibu Dawis ya. Kalau habis narik arisan tuh seneng makanya gembira ya. Oke deh. Nah, ini hambatan terbesar untuk mengajak masyarakat untuk terbuka dan bergerak dalam mencegah narkoba itu apa nih Mas Hafid? Ya, hambatan kami di lapangan
ketika masyarakat itu pasif ya, tidak mau diajak untuk berdialog atau memberi kita beri penyuluhan, nah itu kadang mereka acuh tak acuh. Nah, ini harus perlu adanya kesadaran dari masyarakat, dari para pelajar untuk kalau kita datang itu mestinya mereka menyambut ya, karena kita memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Ingat Pak Desastro, bahwa yang namanya narkoba itu seperti virus. Kalau nggak di stop dia akan menjalar kemana-mana. Tugas kita adalah mencegah jangan sampai hal itu terjadi. Karena kalau sudah terjadi yang namanya narkoba susah untuk diobati gitu ya Pak Dokter ya. Iya. Siap. Dan ini ada pepatah main gitar sambil jalan-jalan ya. Leren sebentar ada iklan. Sambil makan-makan boleh. Oh, kita Ibu kalau maaf ayo mampir ning wedangan Pak Desastro, ana kembange lambe, ana kembange pikir, diudari ning wedangan Pak Desastro. Tiga. Monggo monggo ya monggo mampir wedangane Pak Desastro, ana kembange janji, ana kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin INTV. dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari mampir wedangane Pak Desastro, ana kembange janji, ana kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengnya Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri istrinya juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Monggo ya monggo mampir wedangane Pak Desastro, ana kembange janji, ana kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Monggo yo monggo ayo mampir ning wedangan Pak Desastro, ana kembange lambe, ana kembange pikir, diudari ning wedangan Pak Desastro. Rame banget studionya ya. Ini ada 5.000 orang yang ada di sini ya. Ada studio sama yang bakul-bakul di luar tuh ada 5 ribuan ya.
Dan kita kembali lagi ke wedangan Pak Desastro. Kali ini pertanyaan kepada Ibu Messi, Bu kita ya. Oke loh. Izin bertanya nggih Pak Adi nggih. Adi. Bertanya. Nggih. Izin ke belakang. Silakan. Untuk saat ini dari DPRD itu pemerintah itu mengajukan penindakan terhadap narkoba ini, apakah lebih ke rehabilitasi, penindakan, atau bagaimana Ibu? Lalu bagaimana untuk kebijakan ke depannya Ibu? Ya, kalau penindakan untuk narkoba ini ya kita integrated ya, di samping pencegahan kerjasama dengan Geram, terus di dalam penyuluhan juga ada Geram maupun para pendidik di institusi pendidikan. Kalau yang tentunya penindakan kita tentunya kerjasama dengan BNN, dan itu semua kita gerakan untuk bisa sinkron berkolaborasi untuk penuntasan para korban narkoba ini supaya bisa pulih, bukan sembuh ya, pulih. Dan kita semua bukan itu saja, banyak hal yang kita harapkan dari dinas-dinas yang terkait ini untuk menindak atau melakukan sesuai dengan tugas masing-masing dinas. Oh, tapi kadang ya Bu, untuk pihak keluarga itu juga istilahnya malu untuk melaporkan anggotanya. Nah, itu yang salah masyarakat. Pada kesempatan ini Pak Desastro, gimana Bu? Saya titip masyarakat jangan malu melaporkan. Itu kan sangat berbahaya untuk yang terkena sendiri atau putranya, lingkungan dan masyarakat yang sekitarnya. Sehingga harus berani melaporkan untuk perbaikan putranya. Gitu. Demikian juga untuk masyarakat di sekelilingnya. Berani melaporkan, gitu ya Mas. Iya, kalau menurut Mas David sendiri gimana Mas? Ya, apa yang dikatakan Bu Dr. Messi tadi betul. Jadi ketika keluarga kita ada yang memang memakai narkoba, untuk segera laporkan. Ini di Jawa Tengah ini ada BNN, enggak Jawa Tengah ya, tidak bayar, itu bisa rehab, rawat jalan. Nah, kalau memang sudah susah, orang tuanya nggak bisa kontrol ya terpaksa dirawat inap. Tujuannya biar dia tidak bergaul lagi dengan teman-temannya yang pakai narkoba. Seperti itu Pak. Tapi itu untuk aparat kepolisian sendiri katanya masih memantau enggak? Misalnya ini dulu pernah kena gitu, masih diawasi enggak? Soalnya kita takut juga loh. Kalau misalnya teman kita ada yang kena ya, terus kita dolan-dolan bareng gitu, jangan-jangan nanti kita pecapil, diajai, nanti jangan-jangan. Kalau diajain mungkin karena mungkin narkoba mahal ya Bu, mungkin kena imbasnya itu loh Bu, ketika diawasi wah gitu Bu, gerombolan gini, ya digerombol, ditangkap padahal kita nggak ngapa-ngapain. Padahal gerombol ya kita misalnya masak anuan togel kan. Boleh ya. Oh, kan sama gerombolnya. Oh, iya kameramen dulu. Judal. Bu, mau tanya lagi dong Bu. Ini kan kalau para pelaku narkoba ini yang kena narkoba ini kan langsung dipenjara ya Bu. Nah, apakah ini tuh sesuai dengan semangat keadilan Bu? Lalu bagaimana tanggapan Ibu? Iya, seharusnya ada tempat sendiri ya Mas. Tapi tidak dimasukkan penjara seperti para terpidana itu. Harus ada tempat rehabilitasi tersendiri sehingga dia bisa memulihkan dirinya dengan cepat karena tidak terkontaminasi dengan para penjahat yang ada di lapas itu. Harusnya ada sendiri, tapi belum semua tempat bisa menyediakan tempat khusus rehabilitasi untuk para pecandu narkoba. Yang penting Mbak, jangan sampai kita sekali-sekali mencoba narkoba ini, karena itu sangat-sangat mempengaruhi, menentukan masa depan anak-anak semuanya. Jangan sampai kalau sudah kena itu sulit untuk sembuhnya, sehingga memberikan dampak yang sangat luas dan masa depan panjenengan pasti hancur. Wah, itu coba pemirsa ya, dipikir ya, jangan sekali-kali mendekati narkoba kecuali kalau minggu pagi nasi koyor babat. Itu ya.
ya, sambil olahraga, habis itu makan nasi koyor babat ya. Ya, kalau narkoba yang sesungguhnya jangan ya Bu ya. Makanya nanti ya bisa nyanyi kayak Mas David loh ya, main nyanyi Iya, makanya Mas David kan kita seger kita apa? Karena suka narkoba. Enggak. Oh, nasi koyor babat tadi ya. Kalau narkoba sama itu tadi sarapan bubur sabu ya. Iya. Bubur sabu. Apa kuwi menaik kuwi? Sarapan bubur kan sabu. Iya. Oh, sarapan bubur. Sarapan bubur itu. Pokoknya harus sarapan Mas Hafid ngerti, Bu. Ya. Oke deh. Dan untuk Mas Hafid di sejauh mana Geram Jateng membangun kemitraan dengan tokoh agama RT RW atau komunitas pemuda dalam usaha mencegah narkoba? Yuk. Ya, Pak Desastro, kita tahu bahwa yang namanya narkoba itu dilarang semua agama, tidak hanya Islam. Ya, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semua agama di Indonesia semuanya melarang. Saya pernah membuat kegiatan yang mana 6 tokoh agama saya undang. Saya akan bertanya, kenapa ini kok masalah narkoba di Indonesia bukan menurun kok meningkat? Apakah di agama, salah satu agama memperbolehkan, ternyata semuanya sepakat bahwa ya narkoba itu diharamkan atau dilarang. Karena apa? Zatnya memabukkan. Semua agama melarang. Nah, jadi kita sudah bicara dengan tokoh agama, kita sepakat di acara manapun, ya di majelis taklim, di gereja, di musola, di masjid, di tempat-tempat sekolahan kita harus siar ya, memberitahu kepada halayak masyarakat, memberitahu bahwa narkoba itu dilarang oleh agama maupun oleh negara. Gitu. Jadi Pak, memang harus dijauhi ya. Harus dijauhi. Ya. Kita mau tanya apa no? Bu, ini kan revisi UU narkotika kan sudah dibahas di pusat ya Bu. Nah, apakah DPRD Jateng ini tuh turut berkontribusi dalam revisi tersebut, Ibu? Iya. Kalau khusus gitu enggak, tapi kita akan ikut apabila diajak mereka untuk paling tidak kita mengetahui daerah kita, sehingga kita bisa membantu mengusulkan hal-hal yang spesifik di daerah kita. Contohnya Jawa Tengah itu termasuk juga nomor 6 peredaran narkoba di seluruh Indonesia. Itu dan yang terbanyak di kota Semarang, Semarang, Jepara, Solo gitu. Sehingga kita bisa memberikan masukan apa saja yang harus kita kerjakan, dan tentunya koordinasi seluruh dinas yang ada kita bisa sampaikan kepada pembuat atau di pusat untuk pembuatan undang-undang narkotika ini. Oke, untuk Geram sendiri, apakah Geram Jateng diberi ruang dialog yang cukup oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan pencegahan narkoba? Iya, Geram Jateng ini mumpung di sini juga ada Dr. Mercy, beliau kan Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah yang mana membidangi pendidikan dan juga kesehatan, Pak D. Nah, kami sudah izin beliau yang mana kami minta kita diberi kemudahan untuk akses penyuluhan kepada para pelajar. Ya, itu penting. Setelah itu juga kita minta juga para pengguna atau apoteker yang ada di Jawa Tengah khususnya, mereka jangan sekali-kali menjual obat jenis G, dokter ya. Daftar G. Ya, daftar G ada tramadol, Exemer ya. Nah, itu harus betul dipantau. Artinya harus ada resep dokter, Pak D. Jangan disalahgunakan. Ini kan banyak ya kita temukan orang jualan obat-obatan seperti itu. Nah, mereka kadang berlindung di Undang-Undang Kesehatan. Padahal itu termasuk kalau di narkoba adalah psikotropika. Narkoba itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Itu termasuk obat-obatan itu psikotropika. Nah, ini lagi marak, Pak D. Artinya obat itu mudah didapat, airnya murah. Ya. Tadi Pak D ngomong narkoba itu kan mahal. Narkoba itu mahal yang jenis narkotika. Tapi kalau kita bicara narkoba itu kan ada psikotropikanya juga. Itu jelas harus dipantau. Termasuk itu Pak D, satu anak-anak sekolah ini pantau, jangan sampai mereka nyoba yang namanya rokok. Nah, ini kan mudah didapat juga.
Karena rokok itu termasuk pintu gerbang menuju mengenal narkoba. Itu termasuk bahan adiktif. Ya memang begitu, karena kan narkoba itu kan semuanya berasal dari mulut ya, dokter ya. Nah itu harus dipantau. Terus miras, apa namanya, Pak Desastro ini juga termasuk bahan adiktif. Ya itu harus juga diawasin. Karena banyak sekali ya yang kemarin beberapa waktu yang lalu pelajar di Semarang yang sempat membunuh ya mahasiswa di salah satu universitas di Semarang, yang mana ternyata memakai pil dan miras. Nah, ini kan bahaya. Iya betul. Seperti itu. Iya. Makanya ini ya, untuk yang mulai coba-coba merokok dan miras ya, betul, jangan dicoba deh ya. Iya. Kalau ini maksudnya kok jangan. Yang miras sama rokok itu apa, pintu gerbang menuju narkoba. Jangan beli permen aja. Permen juga bahaya, Pak. Aku permen dapos sih. Ya. Karena ada narkoba yang berbentuk permen juga. Oh, ada juga. Waduh, gawat banget ya. Waduh. Ya deh. Beda, aku tak beli belang-beling aja deh ya. Ada di keripik. Wah, itu loh, di keripik kaca. Juga ada. Ya, ada. Oh, lu kok narkoba kok gitu toh? Aduh, aku karena memang bertujuan untuk membuat orang itu jadi kecanduan. Aduh. Ya deh. Dan jangan kemana-mana, kita nanti teruskan, ada iklan yang mau lewat. Monggo. Anu mampir ning wedangan Pak Desastro, ono kembange lambe, ono kembange pikir, diudari ning wedangan Pak Desastro. Monggo monggo ya monggo mampir wedangane Pak Desastro, ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari mampir wedangane Pak Desastro, ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengnya. Tapi kenapa bisa seenak itu sih? Bumbunya meresap pol enak ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya, Pak. Ya, anak istri ini juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Monggo ya monggo mampir wedangane Pak Desastro, ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Monggo yo monggo, ayo mampir ning wedangan Pak
Disastro. Ono kembangi lambe, ono kembangi pikir, diudari ning wedangan Pak Disastro. Ini juga ada anunya, apa namanya, slogannya. Wedangan Pak Disastro, monggo hampir lupa lu ya tadi ya. Oke, langsung aja ya ke Mas Hafid ini, langsung aja nih. Iya. Mas Hafid, ini untuk Ormas Geram ini ya. Ini apakah ada dukungan dana dari SDM atau dukungan dari pemerintah? Ini terus terang aja loh ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi Yayasan Geram Jawa Tengah, kebetulan yang ikut ini orang yang punya kerjaan semua. Wih, Pak Desa. Ya, orang perlu Pak De. Orang perlu. Wis mapan soalnya ide. Sudah punya kerjaan. Gue tenan lho, orang perlu gue ini lho. Waduh, anggaran udah ada lho kayaknya lho ya. Terus. Jadi kami teman-teman ini ada yang ibu rumah tangga, yang ikut ada kontraktor, ada tenaga medis juga, apoteker, ada lawyer. Mereka sama-sama mempunyai beban tanggung jawab kepada masyarakat bahwa mereka juga harus memberikan edukasi pendidikan tentang bahaya narkoba. Begitu. Nah, karena kita ini masuk di Kesparpol, negara juga di sini memberikan bantuan dalam bentuk hibah, Pak Disastro. Setiap 2 tahun sekali ya. Jadi ada gitu. Tapi selama ini kami bersyukur banyak pihak yang membantu dari masing-masing kita, urunan yang mana kita sukarela swadaya untuk melakukan penyuluhan. Ini kan bagian dari cari pahala. Iya, betul. Ini patut dicontoh ini ya. Betul. Dicontoh bahwa anggota-anggota Geram itu malah memberi kontribusi kepada Geramnya, pada organisasinya untuk hidup, ya, untuk bergerak, untuk gerakannya, untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya narkoba. Waduh, tepuk tangan dong buat Geram. Soalnya biasanya ormas itu ya katanya nih ora obah nek ora ono hibah ya katanya ormas tuh. Kan tadi saya di acara ormas ya, jadi aku ngerti. Oke deh. Untuk Dek, aku tanya dong Dek, malah ngantuk, malah. Nah Ibu, dari pantauan DPRD, pelayanan rehabilitasi di Jawa Tengah ini, apakah sudah menjangkau semua kalangan Bu, termasuk dari kalangan yang kurang mampu Bu? Kalau penanganan narkoba itu kelihatannya nggak lihat mampu atau tidak mampu. Semua yang jadi korban itu akan dilayani, namun belum bisa merata. Dan bukan pelayanan ini saja Mbak Disastro yang harus kita giatkan, tetapi juga seluruh yang berkaitan dengan kegiatan pengurangan atau anti narkoba ini harus firm, terus bersikap seharusnya dia bersikap. Contohnya baru-baru ini kita mendengar di dapil saya Brebes itu ada ditemukan narkoba, dan itu dari penjara bisa nelpon ke seluruh agennya untuk bisa menjual narkobanya. Nah itu kan berarti di penjaranya masih bisa jualan. Transaksi. Harusnya nggak begitu. Iya, betul. Jadi Geram sudah menyediakan waktu, tenaga, uang ya untuk bisa membantu masyarakat jangan sampai terkena narkoba. Tetapi penegakan kegiatan ini atau penanganan ini tidak benar-benar melakukan, bahkan masih bisa menjual narkoba dari dalam lapas. Nah kayak gitu tuh kita sebetulnya sedih gitu. Kita udah kerja setengah mati atau masyarakat yang sudah sukarela melakukan kegiatan untuk membantu adik-adik ini, penonton semua ini jangan sampai ikut ke terjerumus dalam narkoba, mencoba maupun apa saja jangan sampai, melirik pun tidak, tetapi penegakannya itu tidak firm atau tidak sungguh-sungguh mengerjakan dengan baik, sehingga kapan selesainya itu kita
tanda tanya ya Bu ya. Ngaten Pak D. Oke. Jadi sangat-sangat prihatin kita semua dengan Hari Anti Narkoba Internasional ini. Saya berharap semua stakeholder atau semua orang yang berkaitan dari dinas pendidikan, pemberdayaan perempuan maupun dinas-dinas sosial yang lain bisa betul-betul menempatkan dirinya dengan baik untuk bisa memberantas narkoba ini dengan keadaan darurat narkoba seluruh Indonesia loh ini dan dunia karena diperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Waduh. Gitu Pak D. Iya. Aduh. Serem Pak D. Iya, prihatin juga. Namanya dihukum ya supaya sadar, supaya apa? Lah kok malah transaksi ya. Transaksi maupun dia bisa menginstruksikan. Bayangin yang di luar jualan. Alah. Pripun. Enggak kok kayak film-film loh. Film-film juga gitu ya. Ternyata ada juga di kehidupan. Ya film itu berdasarkan pengalaman kisah di masyarakat. Nyata. Walah. Ya. Mari juga ya. Makanya nggak bisa berhenti. Oke deh. Ya Bu, untuk Mas Hafid sendiri Mas. Menurut Mas Hafid ini generasi muda sekarang itu rentan atau justru lebih sadar tentang bahaya narkoba atau malah pengen mencoba? Menurut Mas Hafid gimana yang udah ada di lapangan ya, memberi penyuluhan, memberi apa tentang pencegahan narkoba? Ya gini Pak Desastro, narkoba itu tidak melihat suku, etnis, bangsa, agama, jenis kelamin. Jadi kalau bicara narkoba nggak hanya generasi muda sasarannya, orang tua pun bisa terkena, ya orang yang berumur dewasa. Jadi di sini perlu adanya kesadaran dari semua lapisan masyarakat untuk katakan tidak atau berani menolak ajakan untuk pakai narkoba walau gratis. Para bandar pengedar ini di luar 1001 caranya. Ya kan dengan tadi Ibu Dokter ngomong ada yang berbentuk keripik pisang, ada yang berbentuk brownies, ada yang berbentuk permen, 1001 cara gimana caranya mereka untuk bisa mendapatkan konsumsi narkoba itu. Karena kalau narkoba itu zatnya udah masuk ke tubuh, ya kan dia langsung masuk ke otak, maunya minta-minta terus. Kecanduan. Untuk mendapatkan hal tersebut, dia berani yang namanya kejahatan, berani minjem nggak dibalikin, ya berani mungkin membunuh, bahkan maaf, yang wanita bisa artinya menjual harga dirinya. Tragisnya sampai seperti itu karena yang dilakukan tidak sadar apa yang dilakukan karena jahat atau dasarnya narkoba itu. Jadi kalau saya lihat Pak Desastro, perkembangan sekarang ini bahwa anak-anak muda sekarang ini harus berani katakan tidak pada narkoba, harus banyak buat kegiatan prestasi narkoba, seperti yang senang kesenian, seperti kesenangan olahraga ditingkatkan daripada mereka ikut hal-hal yang tidak benar. Seperti itu. Ini berita yang terbaru Bu Dokter Pak Desastro. Ini dari BNN 10% pengedar narkoba ini adalah dari ibu-ibu rumah tangga. Ini kan sangat disayangkan ya, seorang ibu yang mungkin tidak ada kerjaan, tidak ada pendapatan, tapi akhirnya dia mencari dengan cara-cara yang nggak benar. Ini kan sudah melawan negara, kedua melawan agamanya sendiri. Yang barusan tertangkap ya, betul. Yang menyimpan narkobanya di tempat-tempat vital itu juga tuh. Betul, sangat-sangat. Jadi kalau Bang Romai Rama bilang terlalu. Lalu nggak apa-apa kalau salah sedikit. Kita takutnya DPR itu kan sebagai representasi dari rakyat. Nah, aspirasi apa sih yang sering Ibu dengar terkait kebijakan narkoba ini dan bagaimana DPRD menanggapi hal ini? Kita kemarin saya juga matur dengan Hafid sama ada BMN juga di kemarin di DPR bahwa kita akan memadukan kegiatan penyuluhan maupun pemberantasan narkoba ini lewat sekolahan-sekolahan, di mana DPR itu mempunyai kegiatan yang namanya DPR mengajar.
Nah, dari DPR Mengajar itu kita sudah minta tolong Mas Hafid maupun ke BNN kasih kami kayak apa ya, leaflet gitu yang mudah dimengerti oleh para siswa sehingga saya bisa cetak, saya tempelkan ke seluruh sekolahan. Saya mulai dengan sekolahan di dapil saya, Pak D. Sastro, Tegal, Selawi, Brebes. Nanti moga-moga DPR yang lain maupun DPR bisa mengambil atau instansi bisa mengikuti kegiatan ini dan melakukan mencetak brosur yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mengetahui bahaya narkoba ini, sehingga moga-moga melalui leaflet ini mereka bisa sadar bahwa narkoba itu seno berat. Ya, tidak sekali-sekali dicoba dan tidak sekali-sekali kita menerima tawaran yang tidak jelas. Karena tadi obat, tapi ada obat-obat yang sebetulnya adalah obat untuk masuk angin, kayak antimo gitu ya. Itu informasi dia beli antimo kan bebas tuh antimo. Atau obat batuk yang ada dextrometropannya dibeli bebas. Dia minumnya bukan satu, Pak Sastro. Dia minum satu domplek. G kan bahaya. Saya pernah nyoba. Oh, jangan gitu. Dulu. Sehingga kita harus hati-hati dan kita harus betul-betul ya DPR juga ikut berperan dalam kegiatan ini. Iya, itu namanya memang orang goblok ya. Wong satu aja sudah ngantuk, apalagi satu emplek ya. Karena dulu waktu kuliah tuh saya trek-trekan kuat-kuatan sama 3 orang. 3 orang temen trek-trekan satu emplek antimu ya. Yang 2 geletak, aku main tengah-tengok ya. Makanya saya enggak nakal. Masa mudanya berarti nakal belum? Saya sekarang saya enggak nakal karena nakalnya bukan dulu. Narkoba. Udah, narkoba mahal. Iya. Ngerti kalau mahal. Dulu. Sekarang jamu aja. Oke. Ya, itu pemirsa ya. Jadi istilahnya hati-hati bahaya narkoba. Ya, apalagi tentang generasi muda. Waduh, anak-anak kita terutama ya harus diwaspadai, harus dijaga pergaulannya ya. Oke deh. Dan coba daftar lagi deh, No. Ada Pak D. Iya, misalnya kalau enggak tanya enggak dijawab, marah nanti. Nah, saat ini itu kan ada peraturan yang mengatur terkait pencegahan dan penanggulangan narkoba. Nah, apakah DPRD juga berusaha untuk menyusun kembali dari susunan rancangan itu, Pak? Kesempatan ini belum. Kami Komisi E sedang menyusun percepatan penurunan angka kemiskinan. Jadi saat ini belum soal narkoba. Tapi kemiskinan kan kita lagi tren untuk menurunkan angka kemiskinan ya. Bahkan menurunkan stunting dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang kita lupa di luar stunting ada juga narkoba yang sangat berbahaya, Pak D. Sehingga kita harus take care atau memberi perhatian khusus kepada narkoba ini. Karena kalau yang sudah terkena itu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi lebih besar untuk rehabilitasi mereka. Betul. Tapi saya tidak setuju Bu tentang penurunan angka kemiskinan. Kenapa? Kemiskinan itu jangankan, masuk bapaknya miskin, anaknya miskin, sukunya miskin ya, kerja miskin, kiri kabeh ya. Kiri turunan. Aduh, Pak D. Diberantas. Ya. Kalau bisa kemiskinan diberantas. Orang iso berantas tas loh. Gitu ya. Ya enggak, yang penting turun sedikit. Tuh ya, itu turunan lagi. Angkanya. Tak kira itu turunan. Oke deh. Untuk Mas Hafiz sendiri, apakah strategi geram nih untuk melibatkan komunitas kreatif seperti kita ini? Saya itu komunitas pengamen ya. Kemudian juga seniman, musisi, konten kreator dalam kampanye anti narkoba itu kita sok dijak enggak? Iya, jadi Pak D. Sastro, kami mengajak semua komunitas tanpa terkecuali. Apabila ada kegiatan apapun, ya musik, ya olahraga, selalu diingatkan di panggung ketika mau buat acara untuk jauhi yang namanya narkoba. Itu harus selalu didukungkan terus-terusan. Karena itu tadi Pak D. Sastro, narkoba itu seperti terus ya, kalau nggak di stop dia akan menjalar kemana-mana.
Jadi harus didengungkan terus menerus. Iya, benar. Monggo yang mau dengar bosan enggak, harus diingatkan terus. Nyatanya diingatkan ya masih ada yang umpet-umpetan tadi pakai narkoba. Ya kan? Makanya tadi Bu Dr. Messi saya mendukung adanya pamflet, poster, harus diingatkan. Lewat kegiatan seperti ini, ya di TV, di radio selalu ingatkan tentang bahaya narkoba. Iya, saya juga tertarik tadi loh, sing anggota Dewan Mengajar dulu. Saya tertarik loh. Sudah kok, Gram juga mau ikut kemarin juga mau ikut, BNN mau ikut juga. Iya, itu bagus banget ya. Jadi memang harus ya segala lini dimasuki. Iya, betul. Jangan sampai ini masuk rapat ada yang lowong, ada yang akhirnya masukkan yang lainnya. Oke, takut apa lagi, Bu, ini kan penindakan terhadap pelaku antara pelaku dari pengedar narkoba dan korban ini sudah tepat sasaran, Bu? Iya, selama ini kan kita tahu polisi itu tuh luar biasa loh, bisa nangkepin yang lagi diturunkan dari kapal, bisa ketangkep. Kadang-kadang saya kok heran-heran kok pintar sekali gitu ya. Tapi penindakannya itu yang saya kurang serap. Saya berharap para penindak ini juga bisa melakukan dengan baik, yaitu kalau di penjara itu ya harus di penjara, Pak D. Nggak boleh ngapa-ngapain, Pak D. Iya, soalnya malah pindah tidur. Iya. Terus demikian juga yang memproduksi itu kan saya kadang-kadang juga heran, polisi kok bisa mencium dan menangkap itu, saya juga salut. Tapi setelah itu barangnya juga harus dibakar betul, jangan dimusnahkan, jangan dijual lagi tanpa sepengetahuan kita, tetapi benar-benar dibakar. Jadi kita semua memang harus sungguh-sungguh menangani narkoba ini supaya sungguh-sungguh anak turun-temurun kita ini, anak generasi penerus ini betul-betul bisa berkurang atau terbebas dari narkoba. Demikian juga adanya RW yang bebas narkoba, terus RT maupun desa yang bebas narkoba, itu bagus sekali. Di mana para RW maupun anggota di RW tersebut atau desa tersebut berani melaporkan sehingga ada tindakan, ada pencegahan supaya tidak seperti virus adanya. Semuanya bisa pakai masker, nggak bisa terkena narkoba. Iya. Itu, Mbak. Oke deh. Untuk Mbak Sabe sendiri nih, ini pertanyaan dulu. Harapan Mas Hafiz sendiri untuk pemberantasan narkoba, Pak? Iya, jadi kami dari Gram banyak di pencegahan, Pak Desa, ya kan? Makanya pemberantasan juga penting. Cuman kasus narkoba itu ada demand, ada supply. Artinya kalau bandarnya siapapun dia akan berganti-ganti terus, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru apa? Tadi Bu Dokter ngomong, kita mendukung banyak di preventif atau pencegahannya. Jadi ketika orang mencoba pakai narkoba untuk cegah, untuk stop, untuk tidak pakai. Nah, lama-lama kalau seperti itu kan pada dasar orang tidak akan beli, tidak akan mengkonsumsi. Kalau ada prinsip dari diri kita untuk tidak mau pakai narkoba. Nah, kan bisa-bisa bandarnya gulung tikar. Nah, karena bangkrut. Karena bangkrut ada yang beli. Betul. Nah, makanya itu tadi saya selalu mengatakan, walaupun dikasih secuil gratis jangan mau. Karena sudah masuk susah. Ya. Seperti itu. Dan ingat Pak Desastro, narkoba dulu kita tahu orang-orang perkotaan yang memakai, sekarang sudah masuk desa. Mereka berjualannya kalau narkotika itu dibuat model jenis paket hemat, ya kan, sekian untuk berapa orang seperti itu. Ini banyak kejadian nih. Makanya saya mendukung adanya program Desa Bersinar, Desa Bersinar Narkoba, atau di Semarang ini kita buat Kampung Bersinar, Kampung Bersinar Narkoba. Itu harus, karena kalau Kampung A misalnya mengadakan bersih narkoba, nanti akan diikuti yang lain, Nah, orang-orang yang mencoba istilah jualan di kampung tersebut akan mikir. Ini salah satu cara untuk menanggulangi narkoba itu sendiri. Seperti itu. Oke deh. Dan pemirsa, ternyata perbincangan kita semakin menarik ya. Tapi juga ingat, ada yang mau lewat ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, silakan yang mau lewat. Monggo, monggo, ya monggo, monggo, monggo.
mampir ning wedangan Pak Desastro. Ono kembang rambi, ono kembang pikir, diudari ning wedangan Pak Desastro. Alright. Monggo monggo ya monggo, monggo monggo, monggo mampir wedangane Pak Desastro. Ono kembang janji, ono kembang tresno, giliran ning ati gawe lego. Wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Monggo ya monggo, monggo monggo, monggo mampir wedangane Pak Desastro. Ono kembang janji, ono kembang tresno, giliran ning ati gawe lego. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengnya. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Terutama ya anak istri ya Pak. Anak istri ini juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Oke, tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Makan enak, enak tenan. Monggo monggo ya monggo, monggo monggo, monggo mampir wedangane Pak Desastro. Ono kembang janji, ono kembang tresno, giliran ning ati gawe lego. Aku nangis, aku kangen, janji ning biyen kowe seneng ning nikeri tak enteni dan mulia ning kene aku ngenteni nikeri tunggal bali. Alright. Ya tidak terasa ya waktu juga akan memisahkan kita, pertemuan kita yang hangat, yang akrab dan menyenangkan ini akhirnya juga harus berakhir ya. Tapi sebelum acara ini ditutup terakhir ya, ini ada statement dari narasumber ya. Oke, Ibu Messi, mungkin pesan-pesan buat masyarakat tentang bahaya narkoba atau untuk menjauhi narkoba bagaimana Bu? Terima kasih Pak Desastro. Pertama, say no to drug. Say no to drug and say no to drug ya. Dan jangan sekali-kali kita menghancurkan masa depan kita sendiri dengan berani mencoba narkoba. Dan kalau sudah ada yang terlanjur, beranilah untuk melaporkan supaya bisa menghentikan saudara, teman, tetangga yang terkena narkoba. Jadi sekali lagi saya titip ya, say no to drug, dan kepada para aparat maupun teman-teman yang menangani para korban narkoba ini, tanganilah dengan betul, tanganilah dengan benar sehingga betul-betul narkoba ini bisa berkurang di Indonesia. Betul. Say no to drug. Ya, oke. Dan berikutnya, tepuk tangan dulu tuh.
Oke, untuk Mas Hafid sendiri gimana nih statementnya untuk pesan-pesan buat pemirsa IMTV? Iya, bagi penonton IMTV dimanapun berada, saya selaku Ketua Gerakan Rakyat Anti Madat Provinsi Jawa Tengah ya mengingatkan bahwa musuh bangsa Indonesia ada 3, yaitu korupsi, radikalisme, dan narkoba. Di antara 3 musuh bangsa itu yang paling dasar adalah narkoba. Karena narkoba tidak melihat etnis, suku, bangsa, jenis kelamin, ya, agama, semua bisa terkena karena pergaulan yang salah. Jadi kalau memang ada famili, saudara, kerabat, tetangga kita yang kena narkoba, untuk segera lapor agar bisa direhabilitasi, ya. Jangan akhirnya diam, karena kalau dia diam nanti akan berurusan dengan pihak berwajib. Undang-undangnya jelas nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa yang namanya pemakai harus direhabilitasi, bukan dipenjara. Jadi siapapun yang merasa memakai narkoba atau mengonsumsi, ya, itu bukan aib kok. Semua bisa terjadi, ya, nggak usah malu. Semua bisa terjadi karena apa? Pergaulan yang salah. Segera laporkan daripada nanti berlanjut. Hidup kamu akan sia-sia dengan memakai narkoba. Cita-citamu yang kamu akan gapai juga akan hilang karena dirusak oleh narkoba. Segera lapor, segera rehab, dan kepada semuanya para generasi muda dan anak-anak, ya, kalau ada yang mau menawarkan narkoba secara gratis, berani tolak untuk ajakan memakai narkoba. Gitu, terima kasih. Iya, dan pemirsa, ada pertemuan, ada perpisahan, ya, dan tidak terasa kita harus berpisah, tapi kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya. Tangan Pak Desastro. Akhirnya numpak Vespa mogok ning perapatan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Pak Ditras, Pak Desastro, dan ponaan saya yang kemayu itu, ya, namanya Sulfa, iya, itu mengucapkan terima kasih, dan juga teman saya pengamen, ya, ini juga mengucap terima kasih karena dijak syuting, ya. Akhirnya saya Pak Desastro mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering jadi narasumber acara ini. Mboten ya, kalau ini niku pinangi kali Pak Mas Hafid Hafid. di TV DPR. Ya, kan ada jadwalnya. Oh. Tiap anggota ada jadwal. Ya, kalau ibu sudah istilahnya, ibu sudah luas gitu, berarti ya sudah berulang kali. Itu ada yang 40, Bu. Ada siaran radio, kita dikasih kesempatan. Di indoor ada yang di luar, outdoor ada. Untuk acara ini tuh. Jadi siap, makanya saya bantu Gitu, untuk ya. masyarakat. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetangane Pak Desastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetangane Pak Desastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran